Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Niken Aulia di channel YouTube DTR Info. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi. Yang dibahas itu tentang hubungan antar unsur intrinsik di dalam cerpen yang berjudul Eyang karya Putu Wijaya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hubungan unsur intrinsik yang saling berhubungan itu, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu unsur intrinsik dan bagaimana sih sinopsis dari cerpen yang berjudul Eyang karya Putu Wijaya ini. Nah, teman-teman semua, unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen itu sendiri. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, kemudian latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, cerpen ini bercerita tentang pada saat bulan Ramadan, ada sebuah keluarga yang ingin berlibur ke Cina. Nah, pada keluarga ini terdapat seorang kakek tua yang sudah berusia 90 tahun yang sering dipanggil Eyang oleh anak dan cucunya tersebut. Nah, Eyang ini tidak ingin berlibur maupun menghabiskan waktunya dengan keluarganya untuk berlibur ke Cina, teman-teman. Karena dia berpendapat bahwa orang Cina saja pulang ke Jawa. Lalu mengapa kita pergi ke Cina? Nah, itulah pikiran dari Eyang tersebut. Oleh karena itu, Eyang tidak ingin ditinggalkan di hotel maupun di tempat-tempat lainnya yang mewah dan berfasilitas tinggi. Tetapi, Eyang hanya ingin ditinggalkan pada sebuah rumah kecil dan keluarga yang sangat sederhana. Nah, pemilik rumah sederhana ini bernama Pak Ahmad. Ternyata Pak Ahmad merupakan anak buah dari si bos yang bernama Pak Badrun. Kemudian Pak Badrun mengantarkan Eyang ke rumah Pak Ahmad. Lalu Pak Badrun menceritakan bahwa ia ingin berlibur ke Cina, tetapi Eyang tidak ingin ikut dan Eyang ingin tinggal di rumahnya. Nah, Pak Ahmad merupakan keluarga yang sangat sederhana. Dengan keluarga yang sangat sederhana, Pak Ahmad untuk makan saja sehari-hari itu susah gitu kan. Apalagi dia harus menghidupi seorang Eyang yang merupakan orang tua dari bosnya. Lalu, Pak Ahmad belum sempat menjawab pertanyaan dari bosnya tersebut. Kemudian, Eyang langsung turun dari mobil pintu belakang dan membawa kopernya masuk ke rumah Pak Ahmad. Pak Ahmad terdiam dan lalu mempersilahkan bosnya untuk pergi berlibur ke Cina. Nah, pada saat itu, Pak Badrun sama sekali tidak memberikan uang sepersen pun untuk bagaimana menjaga dan merawat Eyang. Pak Ahmad ini mengalami sakit kepala, lantas bagaimana ia harus menjaga dan merawat Eyang sedangkan makannya sehari-hari dan keluarganya itu saja susah gitu. Nah, teman-teman semua, Pak Ahmad ini memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Mereka hidup dengan sangat sederhana, terkadang mereka hanya makan 1 kali sehari saja. Tetapi istri Pak Ahmad dan kedua anaknya itu menyambut Eyang sangat bahagia dan istimewa. Eyang diperlakukan seperti dewa dan raja yang semestinya. Walaupun di balik itu mereka memiliki kekurangan ekonomi yang sangat minim, teman-teman. Nah, teman-teman semua, kedatangan Eyang ke rumah Pak Ahmad membawakan kebahagiaan dan keceriaan di rumah Pak Ahmad tersebut. 1 minggu pun berlalu. Kemudian, Eyang dijemput oleh supir Pak Badrun. Ternyata Pak Badrun sudah pulang dari Cina menuju rumahnya yang ada di Pulau Jawa. Nah, ketika sopir ingin menjemput Eyang, Eyang hanya terdiam dan tidak menjawab 1 kata pun dari sopir tersebut. Kemudian, sopir ini meminta Pak Ahmad untuk memuju Eyang bagaimana dia ingin pulang ke rumahnya dan kembali berkumpul dengan anak-anaknya serta cucunya di rumah. Nah, karena Eyang ini sudah mengetahui bagaimana sifat anaknya itu, si Eyang pun langsung membawa kopernya keluar dan masuk ke dalam mobil supir tersebut, teman-teman. Nah, ketika Eyang kembali dan berkumpul dengan keluarganya di rumah, Eyang kembali bersifat kaku dan dingin terhadap keluarganya tersebut. Padahal di rumah Pak Ahmad, Eyang bersikap sangat hangat dan bahagia serta ceria apabila berkumpul dengan keluarga Pak Ahmad. Ketika Eyang sudah berangkat dan meninggalkan rumah itu, sebelum Eyang berangkat, ternyata Eyang sudah menitipkan sebuah amplop yang berisi uang 500 juta atau setengah miliar yang dititipkan kepada istri Pak Ahmad.
Nah, mendengar hal tersebut, Pak Ahmad sangat terkejut dan meminta istrinya untuk mengembalikan amplop itu kepada Eyang. Ketika sang istri mengembalikan amplop itu kepada Pak Badrun, ternyata Pak Badrun mengganti kembali amplop itu dengan jumlah uang 300.000. Melihat uang 300.000 yang terdapat di dalam amplop tersebut, Pak Ahmad marah dan merasa kecewa karena sudah menghidupi Eyang yang susah payah selama 1 minggu, ternyata hanya diberi 300.000 oleh Pak Badrun, teman-teman. Tidak lama kemudian Eyang pun datang kembali dan ingin tinggal selamanya di rumah Pak Ahmad. Pak Ahmad, istrinya dan anak-anaknya merasa sangat gembira, tetapi di dalam hatinya itu mereka sangat kesal dan sangat kecewa bagaimana harus menghidupi seorang Eyang yang sudah berusia tua dengan kondisi ekonomi yang sangat minim, teman-teman. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengupas mengenai sinopsis serta apa itu unsur intrinsik, selanjutnya kita akan mengupas secara tuntas bagaimana sih hubungan antar unsur intrinsik di dalam cerpen yang berjudul Eyang yang merupakan karya dari Putu Wijaya, teman-teman semua. Nah, jika teman-teman penasaran, mari kita cek video selanjutnya. Hubungan antar unsur intrinsik dalam cerpen Eyang karya Putu Wijaya. Yang pertama mengenai tema dan amanat. Nah, temanya yaitu kebutuhan ekonomi yang rendah untuk menafkahi keluarga dan sifat sombong serta gengsi yang tinggi. Ini terbukti ketika Eyang memberikan sebuah amplop kepada keluarga Pak Ahmad dengan jumlah uang 500 juta. Dengan rasa gengsi, Pak Ahmad menolak amplop tersebut, tetapi sebenarnya dia sangat membutuhkan amplop itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang serba sederhana dan berkecukupan. Selanjutnya, amanat. Bersikaplah apa adanya dan bersyukurlah dengan apa yang dipunya. Nah, ini mengajarkan kita untuk bersikap apa adanya seperti kondisi kita pada saat sekarang. Kemudian, bersyukur dengan apa yang kita punya, jangan merasa gengsi, apalagi malu serta sombong, karena dengan bersyukur kita merasakan nikmatnya kehidupan. Nah, jadi tema dan amanat ini saling berhubungan. Dari tema dan amanat mengajarkan untuk jangan gengsi dan sombong dengan keadaan kita, bersikaplah apa adanya dan bersyukur dengan apa yang dipunya. Yang kedua, tokoh, penokohan, dan latar. Di sini terlihat ketika Eyang datang ke rumah Pak Ahmad. Eyang datang dan disambut dengan hangat oleh keluarga Pak Ahmad. Tokoh Eyang di sini menggambarkan bahwa ia bahagia tinggal di rumah Pak Ahmad. Begitu juga dengan keluarga Pak Ahmad. Mereka bahagia menyambut Eyang untuk tinggal bersama mereka, walaupun dalam kehidupan yang serba sederhana dan kekurangan. Tetapi ketika kembali ke rumahnya, Eyang bersikap dingin dan kaku. Nah, di sini terlihat jelas bahwa tokoh dan penokohan memiliki hubungan dengan latar, baik itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Membawa cerpen dengan keadaan zaman sekarang logis atau tidak? Yang pertama, zaman sekarang tidak akan ada orang yang mau merawat dan menjaga seorang kakek tua tanpa ada biaya dari keluarga sang kakek. Apalagi keluarga yang menjaga serba kekurangan untuk memenuhi kehidupan mereka. Berbeda dengan Pak Ahmad yang mau menerima kakek tanpa ada biaya dari keluarga kakek, walaupun akhirnya dibayar dengan harga yang tidak sebanding. Jadi, menurut saya hal ini tidaklah logis. Nah, yang kedua, tidak akan ada orang yang mengembalikan amplop yang berisi 500 juta yang diberi Eyang. Berbeda dengan Pak Ahmad yang mengembalikan karena gengsi. Akhirnya, ia juga menyesal dan kecewa dengan gantian amplop yang diberi oleh Pak Badrun. Jadi, menurut saya hal ini tidaklah logis. Nah, teman-teman semua, itulah dia video kita mengenai hubungan antar unsur intrinsik di dalam cerpen yang berjudul Eyang karya Putu Wijaya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih sudah menonton video ini. Nike ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time in the other time.